Judul yang kita berikan adalah Karena Kasih Karunia. Itu diambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang harusnya cukup terkenal ya. Kita membaca 4-10 ya, dengan penekanan 8-9-10. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena atau oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Lalu 8, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, penciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkatilah untuk renungan pada pagi hari ini. Tuhan yang memberi kepada kami persekutuan meskipun kami belum bisa berjumpa secara kehadiran fisik, tapi Tuhan pun di dalam keterbatasan ini kami rindu supaya Engkau tetap memberkati persekutuan kami, pembelajaran kami, pemahaman kami tentang firman Tuhan. Engkau menolong hamba-Mu bisa mengkomunikasikan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kami semua di sini. Berkati PA Lansia ini dari awal sampai dengan akhir dan kami boleh semakin mengerti apa artinya hidup oleh kasih karunia Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Om tadi kita sudah menyanyi lagu ini ya. Grace Alone ya. Ini satu kata yang bukan cuma diajarkan di dalam teologi reform atau di dalam gereja reform, tapi juga sebetulnya adalah ajaran dari Alkitab ya. Tadi kita sudah membaca bagaimana Paulus di dalam surat Efesus ini menekankan pentingnya kasih karunia ya, atau anugerah. Kasih karunia atau anugerah itu sentral ya. Ini adalah tema sentral di dalam kekristenan gitu, bukan cuma di dalam ajaran Paulus, tapi kita juga membaca di dalam Petrus, di dalam Yohanes, di dalam Yakobus ya, di dalam kitab-kitab Injil ya. Itu kasih karunia ini adalah tema yang sentral dan ini sangat berbenturan ya dengan apa yang diajarkan di dalam dunia ini. Dunia ini nggak mengenal kasih karunia. Dunia ini nggak mengenal anugerah. Dunia ini mengenal orang yang berjasa, ya dia mendapatkan sesuatu. Orang yang hebat, ya terus kemudian dia dapat pujian. Orang yang lemah, ya dia diabaikan. Orang yang kuat, dia ditinggikan. Orang yang muda, ya dianggap penting. Orang yang tua, ya dianggap sudah nggak berguna lagi. Ya ini dunia kita seperti ini. Gitu. Dunia kita itu nggak mengerti kasih karunia. Jadi kasih karunia ini adalah tema yang sangat penting juga untuk orang muda, tapi juga menjadi penghiburan yang besar bagi oma-opa yang sudah di dalam usia lanjut. Nah, kita membaca di dalam ayat ke-8 tadi ya, Paulus mengatakan sebab ya. Sebab itu sebab apa? Kalau kita membaca ya, seperti yang dikatakan di dalam ayat sebelumnya, terutama dalam ayat 7 ya, itu dikatakan bahwa Allah itu menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita yang percaya ya. Ini yang disebut sebab apa? Ya sebab kekayaan kasih karunia Allah itu. Ya. Maka di sini ditekankan lagi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Apa sih artinya oleh kasih karunia diselamatkan oleh iman? Ya, ini berarti kita menolak
ajaran kepercayaan yang menegaskan atau menekankan atau mementingkan jasanya manusia. Jadi sekali lagi ya, kalau kita percaya kasih karunia, ya, kita percaya anugerah, maka ini berbenturan, ini berarti penolakan terhadap cerita, ya, cerita hidup yang dibangun atas jasa manusia. Karena apa? Karena yang disebut iman, iman ini pun juga adalah kasih karunia. Iman ini nggak pernah dimengerti sebagai satu perbuatan jasa kebolehan manusia sehingga orang yang beriman, orang yang percaya merasa lebih baik daripada yang tidak beriman. Ya, ini lucu sekali gitu ya. Kalau oma-opa mendapatkan sesuatu ya dari orang lain, lalu terus kemudian kita menjadi rasa lebih baik daripada orang lain karena mendapatkan sesuatu, sementara yang lain nggak mendapatkan gitu misalnya, tapi saya mendapatkan, terus kita jadi sombong gitu ya. Ini pemikiran yang aneh sebetulnya. Pemikiran yang salah, bukan cuma salah, tapi juga aneh. Karena apa? Ya karena ini sebetulnya bukan pekerjaan kita. Ini bukan karena kita yang hebat, karena kita yang memang layak atau bahkan berhak memperoleh, tapi ini semata-mata adalah pemberian kan ya. Orang kalau menerima, terus kemudian dia jadi sombong karena dia menerima, sementara yang lain tidak. Nah itu dia nggak mengerti anugerah ya berarti gitu. Di dalam hidup ini bisa ada dua macam, termasuk juga di dalam masa tua kita ya. Kita melihat ke belakang, itu apa yang kita lihat ya? Waktu kita menoleh ke belakang, termasuk keadaan kita sekarang ya. Yang kita lihat itu apa? Kita bisa melihatnya dua macam ya. Pandangan yang salah atau pandangan yang benar. Pandangan yang salah kita melihat, oh saya ini lumayan loh bisa membesarkan anak-anak, meskipun saya dulu itu bukan mulai dari orang kaya, tapi saya berjuang dari orang yang miskin, dari orang yang biasa, tapi saya berhasil membesarkan anak sampai anak-anak saya sukses ya, dan mereka sekarang juga jadi orang sukses ya. Itu karena saya dulu pekerja keras, karena saya bisa mewariskan sesuatu kepada anak-anak saya turunkan talenta saya bisa mengajar anak-anak saya kerja, dan karena saya orang Kristen ya, maka saya juga mendidik anak-anak saya di dalam jalan Tuhan. Nah, sekarang anak saya itu jadi anak yang baik-baik ya, moralnya tinggi dan sebagainya. Ini model pertama gitu. Yang dilihat itu adalah saya, jasa saya, pekerjaan saya, kebolehan saya, ketekunan saya, keberhasilan saya. Ini model pertama ya. Model kedua adalah kita melihat kita ini sebetulnya lemah, nggak lebih baik daripada orang lain. Kita adalah orang yang juga ada kegagalan, tapi kita bersyukur waktu kita menoleh ke belakang, ya, bagaimana Tuhan itu di dalam kekayaan kasih karunia-Nya memimpin, menyertai, membentuk, merajut kehidupan kita. Yang mana ini? Waktu kita tua, kita melihat ke belakang, kita melihat kebesaran diri kita melihat jasa-jasa yang kita sudah lakukan, atau kita melihat kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Oma-opa, saya percaya ini ya, orang yang di dalam kehidupannya itu banyak melihat jasanya. Waktu dia tua ya, dia bisa banyak kecewa loh. Dia bisa banyak kecewa. Mengapa? Ya karena dia akan merasa orang kok nggak mengakui ya jasa saya. Keluarga saya ini kok nggak ngerti ya bahwa mereka ini bisa seperti ini karena jasa saya. Kok mereka kayaknya kurang bersyukur ya, kurang menghargai, kurang menghormati saya ya. Padahal jasa saya di dalam kehidupan anak-anak keturunan saya itu besar loh. Mereka nggak bisa seperti sekarang kalau bukan karena saya. Akhirnya banyak kecewa ya kehidupannya ya. Kecewa, pahit. Mengapa? Ya karena waktu melihat ke belakang yang dilihat itu bukan kebaikan Tuhan, bukan anugerah Tuhan, bukan kasih karunia Tuhan, tapi jasa-jasa sendiri ya. Jasa-jasa sendiri. Belum lagi di dalam kehidupan ini ya, kita seringkali juga membenarkan diri kita sendiri. Kita membenarkan diri kita sendiri, meskipun sebetulnya kalau kita jujur, kita tahu kita juga ada kesalahan sih. Kita ada kekurangan. Tapi kita nggak mau terima ya, dibilang kita keliru gitu. Kita nggak mau terima. Apalagi kita di dalam kebudayaan Timur. Di dalam kebudayaan Timur ya, orang tua itu seperti kayak nggak boleh salah aja gitu ya. Maksudnya bukan nggak boleh salah bagaimana? Kalaupun salah itu harus ditutupi gitu.
Kalau orang tua melihat kesalahan anak muda, ya anak muda ditegur, itu wajar. Kenapa? Ya karena kita orang tua. Orang tua mengoreksi anak muda. Oh, itu boleh gitu. Sangat boleh. Kenapa? Karena kita orang tua gitu ya. Tapi kalau orang tua keliru, waduh, yang muda susahnya ya koreksi yang tua. Wah, yang tua bisa sensitif, bisa marah, bisa rasa nggak dihormati, kurang ajar lu ya, mengoreksi saya gitu misalnya. Wah, hati-hati ya, ini kebudayaan timur yang menjerumuskan gitu, yang membuat kita jadi nggak bertumbuh lagi di dalam Kristus. Karena apa? Ya karena kita hidup ini bukan dengan sensitivitas, nggak boleh dikoreksi, nggak boleh dinasehati. Bukan itu ya, tapi kita ini hidup di dalam pengampunan Tuhan. Kita bukan hidup terus-menerus membenarkan diri kita sendiri, pura-pura menjadi orang yang kayak nggak ada kesalahan, nggak ada kelemahan lagi. Karena kita sudah tua, kita sudah banyak susah di dalam kehidupan ini. Jadi waktu kita tua, jangan dinasehati lagi, jangan dikoreksi lagi, gitu ya. Karena kita sudah tua, kita ini jadi sensitif kalau dikasih tahu lagi. Kita berarti nggak mengerti anugerah. Kita nggak mengerti itu apa artinya kasih karunia. Orang yang mengerti kasih karunia, itu dia tuh terbuka terhadap Tuhan. Terbuka terhadap Tuhan, dia dengan rendah hati menerima apa yang dikerjakan Tuhan, apa yang dikerjakan Allah di dalam Kristus. Hidup ini adalah terbuka ya, seperti seorang pengemis yang tangannya terbuka ya. Terbuka, rendah hati untuk menerima apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bukan untuk memamerkan ya. Ini loh ya. Ini loh yang dulu saya pernah kerjakan. Ini loh, coba lihat ini. Ini nih jasa-jasa saya. Ini dulu saya waktu muda, sekarang aja tua jadi lain. Tapi dulu waktu muda, saya kerja ini, saya kerja itu, saya pinter ini, saya pinter itu. Akhirnya tangannya untuk pameran jasa sendiri ya, saya. Tapi ini undangan masih di dalam masa tua, tetap undangan yang sama. Undangan apa saya? Undangan untuk terbuka ya, menerima apa yang dikerjakan Allah di dalam Kristus. Bukan apa yang kita kerjakan dan sudah kerjakan. Bukan. Kalau kita masih berpikir apa yang kita kerjakan ya, saya pikir kita di dalam usia tua ini kok ya nggak sadar-sadar gitu misalnya ya. Mestinya orang kalau normal ya di dalam usia tua, dia tuh sadar bahwa dia nggak bisa kerja lagi seperti dulu waktu muda, betul nggak sih? Saya belum terlalu masuk ke sana ya, tapi sekarang ya mulai agak menurun. Semua orang menurun lah ya. Kita nggak bisa kerja selincah dulu lagi waktu kita muda, jelas gitu. Jadi kalau kita terus menekankan apa yang saya kerjakan, apa yang saya perbuat, apa yang saya capai dan sebagainya. Nah ini mau sampai kapan ya? Waktu tua ini seharusnya kita sadar gitu, kita diingatkan bahwa hidup ini bukan tentang apa yang saya kerjakan dan sudah kerjakan, tapi apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Apa yang Allah kerjakan di dalam Kristus. Apa yang Allah sudah lakukan untuk keluarga saya ya. Bukan apa yang saya sudah lakukan, tapi apa yang Allah sudah lakukan. Jadi kita dengan rendah hati menerima di sini apa yang sudah diselesaikan oleh Allah di dalam Kristus. Nah inilah yang dimaksud dengan anugerah. Anugerah itu berarti kita itu melawan, kita itu tidak percaya bahwa kisah hidup ini adalah tentang bagaimana saya mendirikan kebenaran saya sendiri. Sekali lagi ya, kalau kita percaya kasih karunia, itu berarti saya nggak perlu ya menjadi orang yang terus berjuang bagaimana saya selalu dianggap benar gitu misalnya. Orang kalau di dalam kehidupannya selalu mau dianggap benar ya, nggak mau ngaku salah, nggak mau rasa ada kelemahan ya, itu orang yang nggak mengerti kasih karunia sebetulnya. Gitu. Jadi hidup ini adalah tentang kebenaran dia sendiri, bukan tentang bagaimana Allah itu menerima dia, ya, bukan bagaimana Allah itu memberikan kebenaran Kristus ya bagi dirinya, tapi bagaimana dia mendirikan kebenarannya sendiri. Ya, orang lain itu salah, kalau saya sih enggak, gitu ya. Kalau orang lain itu ada keliru, saya boleh koreksi, tapi saya enggak ada keliru. Orang lain enggak usah koreksi saya. Karena nggak ada yang keliru di dalam kehidupan saya. Wah, ini kesombongan seperti ini ya. Bagaimana supaya kita bisa mengerti apa artinya kasih karunia? Jadi Paulus waktu di sini menuliskan ya, ini
menuliskan tentang kasih karunia ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan usaha manusia, itu bukan kerja kerasmu, bukan. Tapi itu adalah pemberian Allah. Kita ini nggak pernah ini ya, saya apa itu bahasa Inggris earning God's approval, apa itu ya terjemahannya ya. Ini kita ini nggak bisa memperoleh apa ya, memperoleh sebagai bayaran ya penerimaan Tuhan. Kita nggak bisa membeli, gampangnya begini lah ya. Kita nggak bisa membeli penerimaan Tuhan, dan nggak bisa gitu. Di dalam dunia ini kita ini ya, kita menyaksikan orang itu berusaha untuk membeli penerimaan orang lain. Ya. Wah, supaya orang seneng kepada saya mesti melakukan ini, ya. Saya mesti kirim-kirim makanan, setelah saya kirim-kirim makanan, orang seneng sama saya, orang bilang thank you loh ya, sudah dikirim makanan, terus kita juga ikut seneng, wah bagus-bagus, orang seneng saya ya. Kenapa? Ya karena saya membeli kesenangannya orang lain pada saya dengan perbuatan baik. Saya bukan bilang kirim makanan salah loh ya, bukan itu poinnya. Silakan kirim makanan, kalau tulus ya itu baik sekali gitu. Memang kita hidup kan harusnya membagi kan ya. Tapi ada orang melakukan kebaikan itu bukan karena betul-betul mau berbagi, tapi karena mau tanam jasa, tahu tanam jasa, supaya dia diingat kebaikan lain. Kita berusaha membeli ya manusia di dalam dunia yang berdosa ini berusaha untuk membeli ya perkenanan manusia yang lain, membeli supaya orang itu senang kepada dia, mesti bayar gitu ya, bayar dengan kebaikan gitu. Terbalik sekali ya, saya. Kita ini kalau terapkan ini kepada Tuhan ya kacau balau, karena kita nggak akan pernah bisa membeli anugerah Tuhan. Beli harganya berapa memang? Kita mau bayar apa gitu? Saudara mau beli dengan apa? Mau bukan dengan uang pun, saudara beli dengan saya membeli dengan 7 kali berdoa dalam sehari. Ya, terus apa bisa gitu? 7 kali berdoa membeli anugerah Tuhan, nggak bisa dibeli itu. Ini bukan sesuatu yang dibeli ya. God's approval, God's favor, perkenanan Tuhan, ya, penerimaan yang dari Tuhan itu bukan sesuatu yang kita bisa beli, tapi sesuatu yang diberikan kepada kita, ya. Diberikan kepada kita. Kita ini adalah orang-orang yang privilege ya, mendapatkan dikaruniai hak istimewa. Kita bisa menerima keselamatan ini, dan ini sepenuhnya adalah pekerjaan Allah yang penuh dengan kasih karunia itu. Kita nggak perlu menambah-nambahkannya. Tapi bukan berarti terus kemudian kita jadi di dalam kehidupan ini jadi nggak ada respons ya terhadap kebaikan Tuhan atau kasih karunia Tuhan itu. Ada gitu, seperti kita baca di sini. Responsnya apa? Responsnya yaitu melakukan pekerjaan baik di dalam ayat yang ke-10 ya. Tapi sebelum kita baca ayat ke-10, masih ada ayat 9, yaitu bicara apa ya? Kalau kita sungguh-sungguh mengerti ya, hidup ini adalah kasih karunia Allah, maka seharusnya kita ini jangan menjadi orang yang suka memegahkan diri. Ya. Jangan suka pameran, jangan sombong, ya. Jangan seneng kalau dipuji, gitu ya. Terus kita menjadi tinggi hati. Lalu kita merasa hidup ini sepi kalau nggak ada yang memuji saya. Ini berarti kita nggak ngerti anugerah gitu. Kita rasa kesepian kalau orang itu nggak mengingat jasa-jasa saya gitu. Kalau orang nggak menceritakan betapa baiknya saya, kalau hidup menjadi seperti kayak kering sekali gitu. Wah, ini berarti nggak mengerti kasih karunia gitu. Hidup ini kering bukan karena kita nggak dipuji kebaikan kita, bukan itu yang seharusnya membuat kita kering. Hidup ini kering kalau kita nggak mengerti kasih karunia dan anugerah Allah. Itu hidup betul-betul kering. Orang memuji kita, ya meninggikan kita itu mau berapa lama sih? Hidup ini dalam satu hari ada 24 jam. Kita kadang-kadang bisa dipuji, ada orang ini ya, bilang thank you untuk kebaikan kita. Ya saya bukan mengatakan mereka pasti sedang menjilat ya, mungkin bisa tulus gitu. Ya anggaplah ya, tulus gitu. Ya, orang bilang, oh Oma thank you ya, ini sudah waktu itu sudah dibantu ini itu, kita senang gitu ya, kita senang kan, boleh juga sih senang gitu. Ya kita senang ya, waktu orang berterima kasih, waktu kebaikan kita diingat gitu ya. Tapi saya mau tanya ya, dalam satu hari ini 24 jam ya, kira-kira ada berapa menit ya orang bilang terima kasih kepada saya itu berapa menit gitu?
dalam satu hari 24 jam, itu orang bilang terima kasih ya, membicarakan kebaikan kita, itu paling panjang berapa menit sih sebetulnya? 3 jam gitu. Ada kira-kira berapa puluh orang yang bilang thank you, thank you, thank you, thank you, ya thank you, ini sudah beli ini sudah ditolong ini, thank you, terus sampai 3 jam gitu. Kalau di total 3 jam dalam satu hari, nggak mungkin ya saya. Kayaknya nggak mungkin deh itu dalam satu hari kita ada 3 jam orang bilang bersyukur untuk kebaikan kita, nggak mungkin banget itu. Katakanlah 3 jam ya. Misal ini ya, angka gila ini ya. Betul 3 jam dalam satu hari ada orang membicarakan jasanya kita. Nah terus yang 21 jam, tetap nggak banding kan ya. Padahal kita tahu bukan 3 jam loh, 5 menit mungkin juga nggak sampai kali ya. Orang bilang thank you kepada kita, 5 menit juga nggak sampai kali. Terus sisanya, yang 23 jam, 55 menit itu apa gitu? Kering gitu. Kering ya, nggak ada orang bilang thank you kepada saya. Kok nggak ada ya yang menghormati saya? Kok nggak ada ya membicarakan kebaikan saya? Wah, kasihan bener ya orang seperti ini gitu. Saya mau bilang apa sih ya? Saya mau bilang kehidupan yang mengharapkan ya dipuji orang lain, diingat kebaikannya. Wah, itu betul-betul kehidupan yang kasihan sekali gitu. Kita bisa makan hati ya saya kalau mengharapkan seperti ini. Kita akhirnya bisa masuk ke dalam kekecewaan, kepahitan yang nggak ada habis-habis. Karena apa? Karena kita berharap orang lain tuh mengingat kebaikan kita gitu. Lalu kita pikir dengan orang mengingat kebaikan kita, kita bisa seperti kayak ada ya certain kemegahan gitu ya. Oh, saya ini berharga loh kehidupannya. Kenapa? Karena saya ini orang yang dianggap baik gitu misalnya ya. Itu bukan orang yang mengerti kasih karunia, bukan. Kalau orang mengerti kasih karunia, dia tidak memegahkan diri. Dia tidak memuji-muji dirinya sendiri. Dia tidak membicarakan jasa-jasanya. Dan Oma Opa perhatikan ya, kebanggaan-kebanggaan yang keliru seperti ini ya, kemegahan-kemegahan yang keliru seperti ini, memang seringkali disertai dengan pencapaian perbuatan-perbuatan baik kita kan, betul kan? Saya dulu ya waktu muda ya, saya itu kerja ini dan kerja itu loh. Wah, saya ini penting loh dulu waktu muda. Saya itu waktu muda ya, oh gini-gini, orang itu cari saya loh. Saya ini orang terkenal loh waktu muda. Saya berhasil loh kerjaannya, saya gini-gini, itu karena saya waktu muda gitu. Ya, lalu saudara melihatkan di sini ya, waktu kita membicarakan kelebihan-kelebihan kita ya, itu kita jadi memegahkan diri, dan waktu kita memegahkan diri, kita jadi nggak peka lagi dengan kasih karunia Tuhan. Siapa ayo di sini yang waktu cerita muda, dia lebih suka cerita, ya, Oma waktu muda ya, Opa waktu muda ya, dulu ya, Oma ini orang biasa-biasa gitu. Oma ini ya, sakit-sakitan dulu itu gitu misalnya ya, tapi Tuhan itu tolong Oma. Gitu. Wah ini kesaksian yang lain ya, kesaksian tentang anugerah Tuhan. Oma itu dulu waktu muda ya, aduh hidup ini ya, sederhana sekali gitu. Nggak terlalu punya apa-apa ya. Tapi Tuhan itu ya selalu pelihara kehidupannya Oma. Nah ini kesaksian anugerah namanya. Tapi orang nggak suka ya kesaksian seperti ini. Orang sukanya kesaksian, ini loh foto dulu, saya waktu masih muda ya, cantik kan ya. Nggak kalah saya sama anak saya yang perempuan gitu misalnya. Kok ini ya kesaksiannya gitu. Kesaksiannya itu tentang jasa-jasanya, kebaikannya, dan sebagainya. Dan itu membuat kita akhirnya makin kesepian, terus terang saja gitu. Di dalam usia lanjut kita makin kesepian. Karena apa sih? Karena di dalam usia tua itu nggak bisa lagi ada gitu. Kita kuat, ya ide. Waktu kita muda kita bisa kuat, kita bisa pameran apa yang kita kerjakan, kebolehan kita. Oh, kita bisa ke sini, ke sana. Waktu tua, mau jalan-jalan juga nggak bisa. Lalu mau pameran apa lagi? Akhirnya sepi sekali. Sepi sekali ya hidup ini. Karena nggak ada lagi yang bisa dipamerkan. Tapi persoalannya apa sih? Persoalannya itu bukan karena nggak ada lagi yang bisa dipamerkan. Persoalannya itu adalah hidup ini bukan tentang pameran sebetulnya gitu. Hidup ini bukan tentang pameran, saya bukan. Hidup ini tentang bagaimana menceritakan anugerah dan kasih karunia Allah. Anugerah dan kasih karunia Allah. Bukan tentang kebolehannya kita, bukan. Nah ini ya saya, waktu kita memegahkan diri ya, kita akan menjadi orang yang gampang tersinggung dan selalu mau menang sendiri ya. Tadi kita mengatakan nggak mau dikoreksi ya, lalu makin lama makin sensitif ya, makin perasa, tapi perasaannya
perasa peka terhadap perasaan Tuhan, bukan terhadap perasaan saya sendiri gitu ya. Akhirnya makin sensitif dan sebagainya. Seperti kayak berhenti bertumbuh di dalam masa tua. Bagaimana ya ini? Dan dia menjadikan dirinya sendiri itu seperti kayak apa? Dulu waktu muda dia mempercayai dirinya sendiri, ada kepercayaan diri. Karena percaya pada diri sendiri, karena diri sendiri bisa diandalkan. Tapi waktu tua, terus kemudian melihat, saya ini, waduh, gak bisa dipercaya lagi gitu ya. Akhirnya mulai jadi minder. Akhirnya mulai jadi goncang. Ya karena apa sih? Ya karena nggak belajar untuk percaya kepada kebaikan Tuhan. Makanya ya, hidup yang membangun berdasarkan kepercayaan diri sendiri, ya, percaya terhadap diri sendiri, itu bisa berubah. Waktu muda mungkin kelihatan masih bisa seperti itu ya, karena masih kuat, masih bisa kerja, masih pinter, pikiran masih tajam, ya, masih ada kesehatan, percaya diri sendiri, mungkin masih bisa, tapi itu salah ya tetap ya. Cuma waktu di dalam usia lanjut, susah ya, tetap percaya kepada diri sendiri ya, atau gimana gitu. Ada orang mengatakan, ya itu makanya lah, itu usia tua jangan cepet-cepet kasih warisan ke anak. Jadi lu masih bisa tetap percaya kepada diri sendiri. Karena apa? Karena uangmu masih banyak. Loh ini kan, aduh gimana sih? Kok jadi cerita dunia kayak begini gitu? Memang kepercayaan di dalam uang banyak gitu. Ya. Gak tahu, mau apa pernah dengar nggak kalimat seperti ini? Jangan cepet-cepet kasih warisan ke anak gitu ya. Karena nanti lu dibikin sengsara sama, memang ada anak kurang ajar kayak begitu, memang ada sih ya. Tapi kita motivasi jangan kasih uang rumah kepada anak, tahan dulu apa supaya mereka tetap menghormati engkau. Loh. Memang hormat itu di dalam kekayaan gitu menurut ajaran Kristen. Hormat itu bukan di sana tempatnya gitu. Kalau kita masih percaya itu ya kita belum mengerti kasih karunia. Berarti kepercayaan kita masih dibangun berdasarkan saya dan kekayaan saya dan apa yang saya punya. Lalu itu menjadi dasar supaya orang masih percaya kepada saya. Sekali lagi ya, ini bukan ajaran kasih karunia, bukan. Ajaran kasih karunia itu ya, kita belajar untuk melihat, sekali lagi ya, pemberian Tuhan. Paulus ya, Paulus itu kita membaca di dalam tulisannya. Dia lebih suka bermegah atas kelemahannya. Kemegahannya itu adalah kemegahan atas kelemahannya, penderitaannya. Lalu dia mengatakan justru di dalam kelemahan inilah, kuasa Tuhan itu menjadi nyata. Gitu. Justru di dalam saya sadar bahwa saya ini adalah orang yang lemah, yang biasa-biasa ini. Justru saya semakin sadar bahwa Tuhan itu luar biasa. Bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa di dalam kehidupan saya. Justru waktu saya sadar bahwa saya ini lemah dan kurang. Jadi begini ya, Oma Opa ya, persoalannya apa sih ya kalau kita memegahkan diri? Kita membuat kemuliaan Allah ini menjadi kabur. Kabur bagi orang lain, karena waktu kita cerita, orang jadi nggak melihat kemuliaan Allah, jadi melihat kehebatannya kita sendiri, sehingga akhirnya kita nggak menyaksikan kemuliaan Allah, bagi orang lain itu kabur. Tapi yang lebih celaka adalah, kita sendiri kabur terhadap kemuliaan Allah. Orang yang suka memegahkan diri, ya, orang yang suka membangga-banggakan ya, secara tidak wajar, dia jadi kabur pandangannya terhadap kemuliaan Allah. Dia nggak bisa melihat lagi Allah yang mulia ya, termasuk kemuliaan kasih karunia-Nya. Dan akhirnya digantikan dengan apa? Dengan memuliakan diri sendiri. Digantikan dengan kemuliaan sendiri, kemuliaan keluarga, kemuliaan anak-anak, kemuliaan cucu-cucu gitu ya. Kita kalau kadang-kadang ini ya, nggak bisa apa ya, orang tahu, oke, saya nggak bisa sombong lagi terhadap saya karena saya sudah lemah. Nyombongin anak-anaknya, nyombongin cucu-cucunya gitu. Cucu saya sih lain ya gitu ya, nggak kayak cucumu kayaknya. Cucu saya tuh pinter loh, dia bisa ini, bisa itu loh. Cucu jadi pameran sekarang. Karena apa? Karena kita nggak bisa pameran tentang kita lagi. Kita sudah lemah, nggak ada yang bisa dipamerin. Akhirnya apa? Yang dipamerin cucu-cucu, yang dipamerin anak-anak ya. Sama sih, balik lagi ya. Tidak mengerti kasih karunia. Tapi kalau orang mengerti, sekali lagi ya, kalau orang mengerti kasih karunia ya, itu dia tidak memegahkan diri. Lalu kemudian ayat ke-10, ini yang terakhir ya. Karena kita ini buatan Allah, atau ciptaan Allah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik.
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bukan nggak ada perbuatan baik ya, bukan nggak ada pekerjaan baik. Tapi pekerjaan baik itu bukan dasar keselamatan kita. Kita bukan membeli keselamatan dengan perbuatan baik kita, bukan, karena ini nggak bisa dibeli. Ya, ini adalah sesuatu yang diberikan di dalam Kristus, Kristus yang mati di atas kayu salib, yang bangkit bagi kita, yang mencucurkan darah, nah yang tubuhnya dipecahkan deh. Ini adalah pemberian Allah di dalam Kristus. Kita nggak bisa membelinya, nggak bisa. Gitu. Kita menerimanya seperti seorang pengemis. Ya. Tapi orang yang menerima, setelah dia menerima, dia tahu, ya seperti dikatakan di sini, hidupnya itu bersyukur. Jadi kita melihat di sini ya, ini tempat daripada pekerjaan baik ya. Pekerjaan baik ini bukan penyebab keselamatan kita, bukan sebabnya. Ya, tapi apa? Tapi adalah tujuan dari keselamatan kita ya. Ini adalah goal-nya. Kita diselamatkan supaya kita itu melakukan pekerjaan baik. Kita bukan diselamatkan secara percuma, bukan. Tuhan itu menyelamatkan kita supaya apa? Supaya kita ini mempunyai satu kehidupan yang berbeda. Kita ini ciptaan baru. Apa artinya ciptaan baru? Yang lama itu sudah berlalu. Apa itu yang lama? Yaitu tadi misalnya ya, suka membanggakan jasa sendiri. Itu sudah berlalu, itu sudah lewat harusnya. Itu zaman dulu punya, nggak usah seperti itu lagi. Karena itu kehidupan manusia lama yang harusnya sudah lewat. Kita ini ciptaan baru. Ciptaan baru itu tidak memegahkan diri, tapi memuliakan Kristus. Ciptaan baru itu bukan sibuk membangga-banggakan cucu-cucu, nah bukan, itu manusia lama. Ciptaan baru itu mengenang kasih karunia Kristus dan membicarakan kasih karunia Kristus. Itu artinya ciptaan baru. Ciptaan baru lebih suka membicarakan tentang kelemahan kita, ya untuk menyatakan betapa kuasanya Allah itu ya, betapa besarnya kasih karunia dan kuasa Allah di dalam kehidupan kita, bukan memamerkan apa yang kita sudah capai di dalam masa lampau ya, itu manusia lama. Kita ini ciptaan baru. Nah, ciptaan ini ya, kita tahu kan waktu Tuhan menciptakan dunia ini, pasti manusia nggak terlibat kan. Namanya juga ciptaan. Tuhan kan nggak menciptakan bersama manusia loh, manusia sendiri diciptakan oleh Tuhan. Betul kan ya? Jadi di dalam penciptaan, entah itu penciptaan langit dan bumi, atau penciptaan manusia itu sendiri, ya, termasuk di dalamnya. Tuhan nggak mungkin menciptakan bersama dengan manusia. Kita nggak ada bagian sama sekali di dalam penciptaan, betul kan ya? Demikian juga ya, opa-opa perhatian ya. Kita ya, sebagai orang percaya yang adalah ciptaan baru ya, Alkitab pakai istilah ciptaan baru, Paulus pakai istilah ciptaan. Kita juga nggak berbagian di dalam ciptaan ini. Tuhan yang menciptakan kita menjadi baru. Bukan kita bersama Tuhan, bukan kita bekerja sama dengan Tuhan, ya menciptakan kita. Loh, ini nggak masuk akal, saya. Menciptakan itu nggak bisa kita bekerja sama dengan Allah menciptakan kita, itu nggak mungkin. Tadinya kita nggak ada kok gitu. Berarti ini Allah yang sepenuhnya menciptakan kita. Allah yang sepenuhnya menjadikan kita ini ciptaan baru. Ini semata-mata adalah kasih karunia Allah. Maka tadi sekali lagi dikatakan ya, jangan ada orang itu memegahkan diri. Karena kita ini ciptaan Allah, buatan ini ya, di dalam bahasa aslinya itu pakai istilah poema. Poema itu kalau di dalam Alkitab ya, ini di dalam termasuk di dalam Perjanjian Lama ya, itu di dalam terjemahan Yunani seringkali dipakai istilah ini poema ya, buatan. Ini maksudnya apa? Ini yaitu mau menyatakan ciptaan Allah itu adalah karya Allah sepenuhnya, itu artinya gitu. Waktu di sini Paulus mengatakan kita ini buatan Allah, kita ini poema ya. Kita ini adalah karya Allah dan karya Allah semata gitu. Bukan karya Allah dan karya saya, bukan, tapi karya Allah semata ya. Kita nggak berbagian di dalamnya, di dalam penciptaan Allah menjadikan kita ciptaan baru. Kita ini milik Allah ya. Sebagaimana waktu Allah menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan sendiri ya, tanpa kita. Demikian juga dalam menjadikan orang-orang percaya itu sebagai ciptaan baru, Allah juga menciptakan sendiri, juga tanpa kita gitu. Tanpa kerjasama kita. Karena apa? Karena ini adalah ciptaan Allah gitu ya. Dan kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus ya. Allah waktu menciptakan itu bukan tanpa Kristus Yesus. Nah, Oma-Opa bisa baca di dalam Yohanes 1 ya. Bapa itu mencipta,
bersama dengan Kristus, bersama dengan Sang Firman. Maka di sini Paulus juga mengatakan yang sama, ya, kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus. Penciptaan itu adalah karya Allah, karya Bapa, betul. Allah menciptakannya itu bersama dengan Kristus. Di dalam Kristus, bukan bersama dengan kita ya, bukan, tapi bersama dengan Kristus. Di dalam Kristus, ya. Allah menciptakan komunitas yang baru. Dan komunitas yang baru ini ya, umat yang baru ini punya karakter ya, punya karakter khusus ya. Punya sifat yang berbeda, sifat yang khusus. Apa itu keberbedaan? Karakteristiknya apa? Umat yang diciptakan Allah, umat yang baru ini. Yaitu mereka tekun melakukan pekerjaan baik. Sekali lagi ya, ini adalah ciptaan baru ya, yang Tuhan sendiri itu mendirikan ya, Tuhan sendiri yang menciptakan ya, menghadirkan ya. Tadinya nggak ada ya. Lalu karakteristiknya apa ya? Karakteristik daripada umat Allah ini apa? Yaitu tekun melakukan pekerjaan baik. Dari situ kita ini dibedakan dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Apa? Tekun melakukan pekerjaan baik ya. Ini selalu betul ya di dalam usia apapun. Ini bukan berhenti waktu kita menjadi lanjut usia, tidak ya. Ini tetap adalah karakteristik orang-orang percaya di dalam masa tuanya. Apa saya? Tekun melakukan pekerjaan baik. Karena untuk inilah kita ini diciptakan baru. Untuk inilah kita diselamatkan, untuk inilah kita ditebus ya. Untuk apa saya? Untuk tekun melakukan pekerjaan baik. Yang Allah itu sebetulnya sudah mempersiapkan sebelumnya. Kita sudah sering mengatakan ya, fakta bahwa kita ini masih hidup di dalam dunia, ya, fakta bahwa kita ini masih ada di dalam dunia dan Tuhan belum memanggil kita. Kita tahu ya di dalam situasi sekarang ada orang-orang dipanggil Tuhan bahkan yang jauh lebih muda daripada oma opa, betul kan ya? Tapi kita masih hidup sampai sekarang ya. Berarti apa sih ya? Berarti Tuhan masih mempercayakan di dalam kehidupan kita ini pekerjaan baik yang masih kita bisa lakukan. Waktu kita masa tua ya, mari kita berpikir seperti ini ya. Saya juga mengatakan kalimat ini ya kepada papa saya sendiri. Saya sering cerita papa saya kan ini ya, kita nggak tahu umurnya berapa lama lagi, dia sudah kanker stadium terakhir ya, di dalam penanganan terakhir. Lalu ya saya sering mengingatkan seperti ini ya. Saya tanya kepada papa saya gitu, Pak ini waktu papa nggak panjang lagi ya, papa mau kerja apa terakhir ini? Saya bukan tanya gini loh saya, Pak ini papa sudah terakhir, oke Pak, papa kepingin ke restoran apa? Bukan karena saya pelit by the way ya, itu urusan kecil, bawa ke restoran, gampang sekali gitu. Oke Pak, mau jalan-jalan kemana? Gampang juga, tanya kayak gitu. Atau mau dipijat sebelah mana? Bisa, nggak susah tanya kayak gitu, tapi itu pertanyaan nggak penting gitu. Pertanyaan penting ini ya, ini kita masih hidup, mau kerja apa? Pekerjaan baik apa yang kita masih mau lakukan? Karena apa? Ya karena kita masih hidup, karena kita masih ada kesempatan yang diberikan kepada Tuhan. Kita ini diselamatkan, dipersiapkan pekerjaan baik. Kalau kita masih di dalam dunia ini ya, berarti masih ada yang kita bisa kerjakan. Kalau semua sudah selesai, ya sudah, tugas kita selesai. Ya, mari kita minta supaya Tuhan memanggil kita pulang. Karena hidup bersama dengan Tuhan itu bahagia sekali. Jangan takut mati. Kita kembali bersama dengan Kristus itu luar biasa indah. Kita semua harus menghendaki itu. Kepingin sekali ya berjumpa dengan Tuhan. Saya juga kepingin meskipun masih muda. Ini nggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada dalam dunia. Nggak bisa dibandingkan sama sekali. Pasti jauh lebih indah berjumpa dengan Kristus. Kita semua harus menginginkan itu. Paulus pun menginginkan itu. Dia berkata kalau boleh ya, sebetulnya saya kepingin kembali bersama dengan Kristus, berjumpa dengan dia. Tapi dia mengatakan apa sih? Dia mengatakan, tapi kalau saya mengingat kamu, ya orang-orang yang dia layani, lebih baik saya masih berada di dalam dunia ini. Karena hidup ini artinya adalah bekerja, memberi buah. Bekerja, memberi buah. Hidup ini ya di dalam masa tua, termasuk adalah artinya bekerja, memberi buah. Bukan bagaimana di dalam kehidupan ini terus kemudian menjadi makin seperti anak-anak yang suka diperhatikan, yang sensitif, yang nggak bisa lagi dikasih tahu, yang gampang tersinggung dan sebagainya. Bukan. Itu bukan ciptaan baru. Itu manusia lama yang sudah lewat sebetulnya gitu.
ciptaan baru itu ya, berpikirnya, karakteristiknya adalah dia tekun melakukan pekerjaan baik. Memang sih kita terbatas betul, kita nggak bisa banyak melakukan seperti waktu dulu masih muda ya, gesit sekali, lincah sekali, kita banyak kekuatan, kita sekarang sudah sakit-sakitan ya, sudah bongkok, mata sudah rusak dan sebagainya, kita nggak bisa seperti dulu lagi, betul. Tapi masih bisa kok ada pekerjaan baik yang kita bisa lakukan, masih bisa gitu. Mendoakan, paling sederhana ya, mendoakan kita nggak perlu mata jelas kan ya, kita waktu berdoa kita tutup mata. Saudara nggak perlu matanya jelas kan untuk berdoa, nggak perlu. Tapi kita perlu mata hati, mata rohani yang jelas untuk melihat siapa yang saya bisa doakan. Kita perlu mata, tapi bukan mata ini, bukan gitu. Ini mata hati kita perlu melihat. Ya. Berbahagialah ya kita kalau dalam kehidupan ini ya, di dalam waktu yang masih Tuhan berikan, kita tidak jemu-jemu ya, kita tidak menjadi bosan, kita tidak menjadi lelah, tidak menjadi penat di dalam apa? Melakukan pekerjaan baik. Karena orang yang mengerti kasih karunia itu ya, merespons dengan perbuatan atau pekerjaan baik. Kiranya Oma Opa diberkati Tuhan ya. Sekali lagi kita nggak tahu Tuhan kasih berapa lama lagi. Nggak penting juga sih ya hidup ini berapa panjang. Tapi yang penting adalah berapapun yang masih Tuhan berikan, mari kita tekun melakukan pekerjaan baik ya. Karena untuk inilah kita ini diselamatkan oleh kasih karunia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Bolehkah minta Pak Ronald untuk menutup di dalam doa? Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang sungguh mengasihi kami dengan kasih yang demikian besar. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami diingatkan kembali oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan kami melalui karya Kristus di kayu salib. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Pendeta Billy yang sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Oh Tuhan, kami sungguh memohon kepadamu, ampunilah kami jikalau di dalam hidup kami seringkali kurang menghidupi anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kami. Dan kami memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah di dalam sisa hidup kami, dalam waktu yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami, Tuhan menguatkan kami, sehingga kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan, perbuatan-perbuatan baik yang memberkati sesama kami. Kami memohon kekuatan daripada Tuhan, kami memohon pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus bagi setiap kami, terutama para lansia di GERI Kelapa Gading. Terima kasih ya Bapa, biarlah di dalam seluruh hidup kami, Engkau terus dipermuliakan dan ditinggikan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.